Selama kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kalau pada siang hari ini dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, tapi kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jemaat GPD Sion Family, saat ini biarlah kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Kita akan satu akad pujian yang berkata seperti rusa rindu sungai ini. Jiwaku rindu Engkau, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu
kami yang ada Tuhan, umat-umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang sedang menikmati berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati semuanya yang sedang menikmati berkat-Mu dengan live yang ada di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang mendengar, menikmati firman-Mu pada siang hari ini mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Puji Tuhan, jemaat GBDI Siloam Family, hari ini engkau sementara berada di rumah dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Sekalipun mungkin ibadah kita hari ini secara online, setiap gereja-gereja menjalankan ibadah secara online, tapi tak mengapa karena kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dapat dibatasi dengan apapun. Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa menyentuh sekalipun dengan matamu, tapi Dia adalah Allah yang luar biasa. Hari ini kita akan bicara soal hands of God. Kita akan bicara tentang tangan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita banyak mengalami tekanan-tekanan hidup, dan orang mulai berkata bahwa tidak ada damai sejahtera di dunia ini. Akhirnya orang mulai berkata bahwa tidak ada yang dibanggakan di dunia ini. Akhirnya orang mulai berkata bahwa tidak ada harapan yang pasti di dalam hidup ini. Akhirnya juga orang mulai berkata bahwa hanya di dalam Yesus tempat aku berlindung. Hanya di dalam Yesus tempat aku berteduh. Hanya di dalam Yesus tempat pelarianku. Maka hari ini kita akan berbicara tentang hands of God. Saudara lihat, kita akan bicara tentang hands of God. Dimana kalau kita bicara tangan Tuhan, maka kita akan berbicara tentang kekuatannya. Kalau kita berbicara tentang tangan Tuhan, maka kita akan berbicara soal kemampuannya. Kalau kita juga berbicara soal tangan Tuhan, maka kita juga akan berbicara bagaimana Dialah tempat pelarianku. Maka di hari ini ada 3 hal yang kita akan melihat di dalam tema kita hands of God. Yang pertama kita akan melihat tentang His hands are strong. Yang kedua, His hands are full of power. Yang ketiga, kita akan melihat His hands are full of love. Ada kekuatan-kekuatan yang besar. Ada kekuatan-kekuatan yang besar di mana kita bisa mencari Tuhan, kita bisa mendapatkan tangan Tuhan. Dan kalau kita bisa mendapatkan tangan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan berikan. Kita akan melihat tentang hands of God. Saudara perhatikan bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang perkasa. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang mampu menopang kita. Saudara jemaat Tuhan GPDI Siloam Family yang engkau nikmati hari ini, firman yang berkuasa, engkau akan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang akan menopang saudara. Ada tangan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada saudara. Kita lihat hands of God dalam Yesaya 41 ayat 10-13. Dan dalam kitab Mazmur pasal 16
ayatnya yang ke-11. Bicara tentang apa? Bicara tentang tangan. Setelah kita memperingatkan Israel agar tetap kuat, jangan takut. Perhatikan, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 13 dan Mazmur pasal 16 ayat 11, kita melihat bangsa Israel pernah diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan takut. Perhatikan, jangan takut. Kenapa? Setelah kita melihat ada peringatan Tuhan bagi umat Tuhan supaya bangsa ini agar tetap kuat, jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa kita jangan takut? Sebab saudara perhatikan, ketakutan dan kecemasan membuat kita perlu memegang tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi, ketakutan dan kecemasan, sekali lagi lihat, ketakutan dan kecemasan membuat kita perlu memegang tangan Tuhan yang kuat. Kata tangan juga bisa menjamin setiap umat Tuhan untuk keselamatan umat kesayangannya. Jadi tangan Tuhan juga menjamin. Perhatikan, kalau yang pertama kita lihat bahwa tangan Tuhan membuat kita hilangkan kecemasan. Karena kita memegang tangan Tuhan yang kuat, maka segala kecemasan itu lepas dari kita. Yang kedua, tangan juga menjamin setiap umat Tuhan, atau hands of God, tangan Tuhan juga menjamin setiap umat Tuhan untuk keselamatan dan untuk kesayangan bagi umatnya. Jadi hands of God, tangan Tuhan memberikan kasih sayang bagi umatnya. Tangan Tuhan juga bicara memberikan keselamatan bagi umatnya. Tangan Tuhan juga berbicara memberikan kita kekuatan, bukan ketakutan. Tangan Tuhan memberikan kekuatan, dan tangan Tuhan juga melepaskan kecemasan dari hidup kita. Maka kalau kita melihat dalam Alkitab, coba kita perhatikan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasal 41. Saudara, kita lihat ini ayat Yesaya 41 ayatnya yang kita lihat sama-sama. Yesaya 41 ayat berapa tadi? Yesaya 41 ayatnya yang lihat sama-sama dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saudara lihat Alkitab saudara, saya akan bacakan ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ayat ini berkata bahwa Dia akan memberikan kita kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya berkata tadi bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Dalam kitab Yesaya tadi ayat 10 dikatakan jangan takut. Coba kita lihat ayat selanjutnya, pasal 41 ayat 11. Sebab sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi engkau akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Perhatikan ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, ini yang dimaksud dengan hands of God. Jadi saudara jangan hanya berkata Ta'alaku yang berkuasa, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Tapi saudara tidak bisa merasakan bagaimana kekuatan hands of God, kekuatan tangan Tuhan yang kuat. Maka dia berkata di situ, jangan takut.
Dan yang lihat selanjutnya, seorang pakar yang berhasil merancang tangan robot. Sknebeli, namanya Hans Sknebeli, semakin takjub dan kagum dengan tangan manusia. Jadi dia buat tangan-tangan robot. Tangan-tangan robot ini adalah tangan-tangan yang kuat, bahkan bisa menyamai tangan manusia. Dia buat tangan-tangan robot yang bisa menyamai kekuatan tangan manusia. Dan dia mengagumi. Tapi saudara perhatikan bahwa Hans Sknebeli ini, dia berkata tangan robot punya kekuatan hampir sama dengan tangan manusia. Perhatikan, seorang ilmuwan menemukan dia buat tangan-tangan robot yang bisa menyamai kekuatan tangan manusia. Dan dia mengagumi itu. Akan tetapi lihat, tangan robot punya kekuatan hampir sama dengan tangan manusia. Namun perhatikan, tangan manusia mempunyai kepekaan sentuhan. Kelebihan tangan manusia. Saudara perhatikan, tangan-tangan robot yang diciptakan oleh Hans Sknebeli, dia berkata bahwa tangan-tangan robot ini bisa menyamakan kekuatan tangan manusia. Tangan-tangan robot punya kekuatan, tapi tangan-tangan manusia berbeda dengan tangan-tangan robot. Kenapa? Karena tangan-tangan manusia ini, sudah perhatikan, dia punya kepekaan sentuhan. Tangan manusia punya kepekaan sentuhan. Dan tangan manusia sempurna. Perhatikan, Hans Sknebeli berkata bahwa tangan-tangan robot punya kekuatan sama dengan kekuatan tangan manusia. Bahkan kelebihan dari tangan manusia, dia punya kepekaan untuk menyentuh, kepekaan untuk menjamah. Namun perhatikan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan hari ini, dikatakan apa sekalipun tangan manusia punya kepekaan untuk menjamah, untuk menyentuh, tetapi dikatakan di sini bahwa apa? Kepekaan sentuhan yang sempurna. Namun tangan Tuhan yang melebihi semuanya. Haleluya. Kalau dikatakan bahwa tangan Tuhan melebihi semuanya, manusia punya kasih. Seorang kasih dari Bapa terhadap anaknya itu luar biasa. Alkitab berkata, dapatkah anak itu minta roti dan orang tua memberikan batu? Dan tangan manusia memberikan yang baik. Akan tetapi ada satu hal yang lebih dari tangan manusia. Itulah hands of God. Ada tangan Tuhan. Dia lebih mengasihi daripada kasih manusia. Dia lebih menyentuh kasih manusia daripada, dia lebih menyentuh melebihi kasih manusia. Dan dia adalah kasih Allah yang luar biasa. Tangannya menjamah saudara. Kekuatan tangannya memegang engkau. Karena hands of God, tangan Tuhan yang sempurna. Ayo kita lihat, ada 3 hal tentang tangan Tuhan. Ada 3 hal tentang hands of God. Yang pertama, saudara lihat, ada rahasia di balik tangan Tuhan yang kuat. Katakan amin. Ada rahasia yang luar biasa di balik tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, tangannya yang tetap terbuka. Kita lihat, hands of God, tangannya, di balik tangannya ada rahasia. Di balik tangannya tetap terbuka, hands of God. Dan yang ketiga, tangan yang menarik kita dari neraka. Perhatikan, tangan yang kuat. Di balik tangannya ada rahasia. Di balik tangannya ada kekuatan. Saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa merasakan jamahan tangan Tuhan? Dengar baik-baik, He is God. Dia adalah Tuhan. He is God. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia akan memegangmu. Hold you. Dia akan memegang tanganmu. Dia akan memegang hidupmu. Itu sebabnya perhatikan, kalau engkau jadikan dia Tuhan, He is God, maka dia akan memegang tanganmu. Kalau engkau jadikan dia Tuhan, maka dia akan menyertai langkah hidupmu. Ayo kita lihat. Yang pertama, ada 3 rahasia yang saya katakan tadi. Rahasia di balik tangan Tuhan yang kuat. Saudara perhatikan di situ. Pengkhotbah pasal 11 ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini ada 3 hal yang harus kita sadari dalam hidup ini. Perhatikan. Dalam Daniel pasal 11
ayat 11 sampai 12. Kalau bisa lihat di screen, Daniel pasal 11, maksud saya Pengkhotbah pasal 11 ayat 11 dan 12. Saudara, kita akan lihat ayat ini dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang Pengkhotbah 11, saya akan bacakan. Kita lihat ayat ini dulu, ayat 9. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Sebentar. Pengkhotbah pasal 11. Saya akan melihat ayat ini. Atau kita baca ayat pasal 12. Pasal 12 Pengkhotbah ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Lalu kata-kata orang berhikmat seperti kuas kusam, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah wajib bagi setiap orang. Saudara perhatikan bahwa ada hal-hal yang besar, maksud saya dalam Pengkhotbah pasal 12 di situ, bahwa Dia selalu melindungi kita. Dia menyertai kita. Dia akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Orang percaya harus hidup dalam tangan Allah, dikatakan Alkitab tadi. Yang kedua, orang percaya harus menghargai waktu. Waktu. Kalau kita akan melihat hands of God, maka yang pertama, saudara-saudara, kita lihat tadi bahwa orang percaya harus hidup di dalam tangan Allah. Yang kedua, orang percaya harus menyadari dan melihat waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya catat di sini, mempergunakan waktu yang ada, dan orang percaya tidak terlepas dalam ikatan waktu. Pergunakanlah waktu kairos. Hari-hari ini kita gunakan waktu yang kairos. Dan yang ketiga, orang benar akan hidup oleh iman. Ketiga hal ini kita akan lihat luar biasa, bahwa pada waktu kita percaya, kita serahkan ke dalam tangan Allah, maka Tuhan akan menyertai kita. Kita serahkan hidup kita di dalam tangannya yang kuat, maka Dia akan menyertai kita. Perhatikan, tangannya tetap terbuka. 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Tangan Tuhan tetap terbuka sekalipun kita tidak mampu lagi dan tidak berdaya, tidak ada harapan lagi. Namun kita harus berlari dan memegang tangannya, sebab tangannya memberikan hidup. Perhatikan, tangannya memberikan hidup, tangannya memberikan kekuatan, dan tangannya memberikan pengharapan. Kalau tangannya memberikan hidup kepada kita, maka saya percaya touching hand, tangan yang menjamah. Ada tangan Tuhan yang menjamah, touching hand. The hands of God. Dia memegang tanganmu, dan tangannya menjamah saudara. Pada waktu Dia menjamah hidupmu, engkau yang lemah, engkau yang lesu, engkau yang mengalami beban berat, maka saya percaya engkau akan bangkit, sebab ada pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tangannya apa? Memberikan hidup. Tangannya memberikan kekuatan, dan tangannya memberikan harapan. Saudara, kita lihat selanjutnya, tangan yang menarik kita dari api neraka. Perhatikan, ada tangan yang kuat yang menarik kita dari api neraka. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Menarik kita keluar dari api neraka. Saya akan bacakan kepada saudara. Coba kita lihat dalam kitab Yesaya dulu. Yesaya pasalnya yang keempat. Saudara temukan ayat ini, Yesaya pasalnya yang keempat. Pasal 4 kitab Yesaya, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Apabila Tuhan
Tuhan telah membersihkan kekotoran, perhatikan. Apabila Tuhan telah membersihkan keketoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semua itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Perhatikan, dikatakan di sini, maka apabila Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion, hands of God, tangan Tuhan membersihkan. Dia merampas kita seperti dari api, kata Alkitab. Dia menarik kita dari jurang maut. Dia mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Alkitab berkata bahwa apa? Kita adalah orang-orang berdosa, tapi karena darah Yesus telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Firman juga bahwa Tuhan berkata bahwa apa? Dia adalah Tuhan yang tidak berdosa dijadikan dosa. Maka yang pertama dikatakan dalam Yesaya pasal 4 ayat 4 dan 5, Dia membersihkan kekotoran putri Sion. Artinya apa? Gereja sementara dibersihkan dari kekotoran. Tuhan mau pengantinnya, pengantin Kristus adalah mempelai perempuan yang adalah gerejanya, harus tampil dengan kekudusan. Kenapa? Karena Dia merampas kita seperti merampas dari api neraka. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, saudara yang ada di rumah berbahagia. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan datang dengan tangannya yang luar biasa. Ada hands of God. Maka kalau tangan Tuhan yang berkuasa itu datang kepada kita, maka saudara kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Hari ini ada 3 hal kita akan melihat di dalam hands of God. Yang pertama, His hands of strong. Perhatikan, ada tangannya yang kuat. Kalau tadi dikatakan tangannya membersihkan putri Sion, maka dari hands of God, yang pertama esensi yang kita dapat di situ adalah apa? His hands of strong. Ada tangannya yang kuat. Saudara, bicara tangan yang kuat dan lengan yang teracung adalah istilah tradisi Yudaisme, melambangkan kekuatan Tuhan di atas nama orang Yahudi. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, bicara tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung adalah istilah tradisi Yudaisme, melambangkan tentang kekuatan Tuhan di atas nama orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada waktu mereka menghadapi dengan berbagai macam masalah, mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Mereka diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat mereka bingung, bimbang, bahkan mengalami masalah-masalah berat. Maka dikatakan di situ ada apa? Ada tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Haleluya. Kita lihat dulu ayat ini dalam Ulangan pasalnya yang ke-26. Ulangan pasalnya yang ke-26. Saya akan melihat ayat ini. Coba kita lihat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26. 26 kitab Ulangan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, atau dari 6 aja saya bacakan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, perhatikan, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat.
Lihat di sini bahwa ayat ini berkata bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. His hands of strong. Tangan Tuhan yang kuat, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini dibanding dengan kekuatan Tuhan. Maka perhatikan dalam Ulangan pasal 26 ayat 7 dan 8. Saudara lihat di situ ada beberapa variabel yang kita dapati. Yang pertama, Tuhan membawa keluar mereka dari Mesir. Haleluya. Mesir bicara daripada perbudakan. Mesir bicara daripada tawanan. Yang kedua, saudara lihat di situ bahwa kita balik Ulangan pasalnya yang kedua tadi, ayatnya yang ke-26 maksudnya. Ini. Ulangan ayat 26, ayat 7 dan 8. Bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan dikatakan tadi bahwa Tuhan membersihkan kekotoran putri Yerusalem atau putri Sion. Maka lihat di sini bahwa His hands of strong, ada tangan Tuhan yang kuat. Ingat bahwa Tuhan membawa keluar mereka dari Mesir. Yang kedua, ada tangan yang kuat. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda dan mujizat. Dengar baik-baik. Kalau saya bacakan sekali lagi dalam kitab Ulangan ini ayatnya yang ke-7 berkata apa? Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mengharapkan hands of God. Mereka mengharapkan tangan Tuhan yang kuat. Kenapa pada waktu tangan Tuhan datang? Listen to me. Pada waktu tangan Tuhan datang, maka Dia adalah Tuhan. He is God. Haleluya. Tangan Tuhan yang kuat. Dia akan sertai dengan mujizat dan tanda heran. Jadi waktu kita menghadapi hidup di hari-hari ini, saudara perhatikan bahwa yang pertama kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. Tangannya kuat. Haleluya. Tangannya kuat. Sama-sama bilang tangannya kuat. Tangannya kuat. Ayo kita lihat. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 7 dan 8 tadi, ada 7 variabel tentang tangan Tuhan yang kuat. Dalam ayat ini, dalam Ulangan pasal 26 ayat 7 dan 8. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Sudah perhatikan. Mereka berseru. Dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa teriakan mereka minta tolong. Mereka berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Biar Tuhan mendengar seruan kami. Kenapa mereka berseru kepada Tuhan? Karena kesengsaraan, kesukaran dan penindasan dialami oleh bangsa ini. Jadi kalau umat Tuhan hari-hari mengalami tekanan, hari-hari ini mengalami kesengsaraan, ada kesukaran yang besar, bahkan ada penindasan, maka sikap kita adalah apa? Kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat kesengsaraan, kesukaran, penindasan. Dan Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Di situ juga dikatakan apa? Ada tangannya yang kuat dan teracung. Lihat. Ada kedahsyatan yang besar. Ada tanda-tanda mujizat bagi umatnya. Maka tangannya yang kuat sanggup mengalahkan yang mustahil. Katakan amin. Tangan Tuhan yang kuat sanggup mengalahkan yang mustahil. Apa yang dikatakan mustahil? Coba saudara sebutkan. Apa yang dikatakan mustahil? Cancer stadium 4 mungkin sudah berkata itu mustahil, pendeta. Ekonomimu, usahamu sementara bangkrut, mungkin itu salah satu mustahil. Engkau mungkin berkata kepada saya, pendeta, sesuatu juga yang mustahil, apakah Tuhan bisa menyucikan dosa saya? Saudara mungkin berkata mustahil, karena terlalu banyak dosa yang kita buat.
Saudara juga berkata mustahil. Orang bilang kita tidak mungkin berhasil. Orang bilang kita tidak bisa mendapatkan sesuatu. Orang bilang kita tidak akan bisa diberkati. Maka itu yang dikatakan mustahil. Ingat, tangannya yang kuat sanggup mengalahkan yang mustahil. Katakan amin. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, saya akan menyinggung tentang Daud. Perhatikan. Secara logika, maka Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Secara logika, pasti Daud akan kalah. Secara logika, maka Daud pasti akan lari dan terbunuh. Karena yang ada di hadapan Daud adalah seorang tentara yang tinggi besar. Yang ditakuti adalah orang Filistin. Dialah Goliat. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dikatakan dalam 1 Samuel 17 bahwa apa? Di pemandangan mata Daud, mungkin di pemandangan mata orang terhadap Daud. Tolong lihat, ada perspektif rohani. Di pemandangan orang terhadap Daud, bahwa Daud tidak bisa kalahkan Goliat. Sekali lagi, di pemandangan orang menilai Daud pada waktu itu. Orang-orang menyaksikan Daud pada waktu itu. Mereka akan berkata mustahil Daud itu akan menang. Mereka bertendensi bahwa Daud itu lemah. Dapat dikatakan seperti itu. Karena dikatakan bahwa Daud itu dia tidak terlalu tampil berperang. Daud itu dia tidak punya pengalaman berperang seperti Goliat. Maka yang ada asumsi orang terhadap Daud pada waktu itu, Daud akan kalah. Berarti mustahil Daud menang. Tapi lihat pandangan Daud. Itu sebabnya hari ini saya beritahu kepada saudara. Tolong perhatikan. Pandangan orang terhadap saudara boleh salah. Pandangan orang terhadap gerejamu bisa orang bilang tidak berkembang. Pandangan orang terhadap ekonomimu mungkin orang berkata tidak akan mungkin bangkit. Pandangan orang terhadap kesehatanmu mungkin orang berkata tidak akan sembuh. Pandangan orang untuk keluargamu, my family, mungkin orang berkata keluarganya hancur lebur. Pandangan orang pada waktu itu terhadap Daud, bahwa Daud akan kalah. Daud akan terbunuh. Tapi pandangan Daud terhadap orang Filistin, lihat baik-baik. Pandangan Daud terhadap orang Filistin itu sangat kecil. Maka apa kata Daud? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Perhatikan. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Maka Daud dia tampil, dia ambil batu, dia pilih batu yang terbaik dan dia lempar dengan alih-alihnya, ditancapkan langsung ke daki daripada Goliat. Dan saat itu perhatikan, Goliat mati terbunuh. Saya beritahu hari ini kepada saudara, orang boleh berpandangan buruk terhadapmu, orang boleh berpenilaian buruk kepadamu, orang bisa mengukur sesuatu buruk terhadap engkau, dan mungkin juga engkau terbatas. Tapi waktu engkau memandang Tuhan yang dahsyat, pandanganmu terhadap Allah yang perkasa, pandanganmu terhadap Yesus yang mati di Golgota, pandanganmu bahwa darahnya menyembuhkanmu, pandanganmu bahwa darahnya mengangkat hidupmu, maka paradigma yang negatif diubah olehmu terhadap Tuhan menjadi paradigma atau pandangan yang positif. Katakan amin. Lihat di sini dikatakan tadi apa? Bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, kedahsyatan yang besar, tanda-tanda mujizat, dan lihat tangannya yang kuat sanggup mengalahkan yang mustahil. Haleluya. Yang mustahil dijadikan tidak mustahil bagi Tuhan. Maka Daud dengan tangannya yang kuat, dengan kekuatannya yang dahsyat, dia bisa mengalahkan Goliat itu. Yang kedua, ayo kita cepat. Yang kedua, his hands are powerful. Perhatikan.
His hands are powerful. Ada tangannya yang penuh kekuatan. Tangan yang penuh dengan kekuatan. Tangan yang kuat yang pertama, dan yang kedua adalah tangan yang penuh dengan kekuatan. Di tangan kanan Tuhan ada kekuatan. Haleluya. Di tangan Tuhan ada kekuatan. Haleluya. His hands are powerful. Tangan Tuhan yang kuat, kekuatannya luar biasa. Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Saudara bisa lihat di rumah. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 10. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca satu ayat aja dalam kitabnya yang ke Mazmur. Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9. Saudara jemaat Tuhan GPDI Siloam Family, mari engkau pelajari firman Allah dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 9 dan ayatnya yang ke ayat 9. Mazmur 9 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan, perhatikan. Dialah yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhanlah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dikatakan di situ bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. His hands are powerful. Tangan kuat, tangannya yang berkuasa. Kalau saudara lihat bahwa ada protective hand, ada tangan yang melindungi saudara, protektif. Dia melindungi saudara dari berbagai macam kejahatan. Dia melindungi saudara dari berbagai macam serangan-serangan. Dia melindungi saudara dengan tangannya yang kuat. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya beritahu pada hari ini, hold your family. Dia akan memegang keluargamu. Holding your kids. Dia akan memegang anak-anakmu. Dia akan memegang keluargamu. Hold your family. Holding your kids. Dia memegang keluargamu. Dan dia memegang anak-anakmu. Jangan takut dengan kekuatan setan dan kuasa kegelapan. Karena tangannya itu adalah tangan yang kuat. Haleluya. Kalau kita katakan dia adalah Allah mempunyai tangan Tuhan yang kuat, maka His hands are powerful. Tangan yang berkuasa itu diberikan kepada kita. Ayo kita lihat. Yang ketiga, His hands are full of love. His hands are full of love. Tangannya yang penuh cinta. Haleluya. Coba bilang sama-sama cinta. His hands are full of love. Ada tangannya yang penuh cinta. Kalau tangannya yang penuh cinta, perhatikan, tangan Tuhan bukan tangan yang membuat engkau binasa. Tangan Tuhan bukan tangan yang membuat engkau lemah. Tangan Tuhan bukan membuat engkau jatuh. Tangan Tuhan bukan membuat engkau tidak berdaya. Tapi His hands are full of love. Ada tangan yang penuh dengan cinta. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup sampai berkelimpahan. Saudara perhatikan, cinta adalah anugerah. Kekuatan cinta datang dari Tuhan. Katakan amin. Cinta yang besar ada dalam kasih Tuhan. Ada beberapa kasih. Yang pertama, eros, philia, storge, agape. Eros adalah menginginkan. Philia, lingkungan persaudaraan, kasih dalam persaudaraan. Yang ketiga, storge, adalah kasih orang tua terhadap anak-anak. Yang keempat adalah agape atau agapau, kasih yang tidak bersyarat. 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka dalam Roma 5 ayat 8 Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Katakan amin. His hands are full of love. Ingat baik-baik bahwa ada tangannya yang penuh cinta.
Sekali lagi saya beritahu kepada saudara, His hands are full of love. Ada tangan yang penuh cinta Dia berikan kepada saudara. Saudara menatap saya dan berkata, tapi Pak Pendeta, hidup saya selalu berbuat dosa. Hidup saya selalu terhanyut dengan dosa. Saya cepat sekali terpengaruh. Saya sering menyakiti hati Tuhan. Saya sering menyakiti hati Allah. Lihat pendeta, saya sebagai anak tidak pernah mengasihi orang tua. Tidak pernah dengar-dengaran kepada orang tua. Seakan-akan saya menjadi anak yang terbuang. Saudara perhatikan, hari ini saya beritahu kepada saudara, His hands are full of love. Ada tangannya yang penuh cinta. Maka tangan yang penuh cinta itu adalah tangan yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bersyarat. Engkau buat dosa, tangannya tetap penuh cinta terhadap saudara. Engkau mendukakan hati Allah, tangannya penuh cinta dengan saudara. Waktu Tuhan menjamah saudara, engkau berkata, aku akan berubah. Aku akan tinggalkan segala perbuatanku dan aku akan mencari Allah. Efesus pasal 2, Allah memberikan kasih yang besar. Yang pertama, Dia menunjukkan kasih-Nya. Di dalam His hands are of love, maka Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah memberikan kasih-Nya yang besar. Dan yang ketiga, Allah telah dicurahkan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Kalau kita tahu akan hal ini, maka saya percaya engkau menatap saya sekali lagi dan berkata, kalau gitu pendeta, benar memang tangan Tuhan yang dahsyat. Kalau begitu pendeta, memang tuh, kalau begitu betul pendeta, bahwa tangannya itu kuat pendeta. Kalau begitu Pak Pendeta, saya menyadari bahwa tangannya itu penuh dengan cinta. Maka cinta yang besar itu Dia berikan kepada saudara. Dikatakan bahwa apa saudara? Bahwa His hands are full of love. Penuh dengan cinta. Dia mencintai saudara. Saudara menatap saya dan berkata, tapi pendeta, apakah Tuhan bisa mengampuni dosaku? Saya beritahu, Tuhan bisa mengampuni dosamu. Tapi pendeta, dosa saya besar. Tuhan bisa mengampuni dosamu. Asalkan engkau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih yang besar itu. Kalau kita merasakan kasih yang besar itu, maka kita akan melihat ada protective hand, ada perlindungan Tuhan. Dia melindungi hidupmu. Touching hand, tangannya menjamahmu. Dia menjamah hidupmu. Dan Dia akan memberikan satu masa depan. Give your future. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Maka saya percaya saudara ingat baik-baik, di hari-hari ini, hold you. Dia memegang tanganmu. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Allah. Hari ini kita akan melihat, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang Ibu Gembala untuk membantu saya. Ayo, Ibu Gembala bisa bantu saya untuk kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Semua jemaat GPDI Siloam Family yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami akan menjalankan sakramen yang kudus, perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, di mana kami dapat menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Itu sebabnya hamba berdoa hari ini, jemaat GPDI Siloam Family, setiap jemaat-jemaat yang berada di rumah, mereka telah memegang tubuh dan darah-Mu. Tuhan, hari ini hamba berdoa, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kami merasakan hands of God. Kami merasakan tangan Tuhan yang berkuasa.
kami merasakan tangan Tuhan yang membimbing kami. Maka kami percaya kami akan mendapatkan touching hand, tangan yang menjamah. Kami juga akan melihat, ya Tuhan, hold your family. Engkau akan memegang keluarga kami. Maka itu kami tidak pernah takut, ya Tuhan. Kami juga merasakan hal-hal yang luar biasa. Tubuh dan darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Berkati hamba-Mu dan Ibu Gembala akan menjalankan perjamuan Tuhan ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Tuhan menyembuhkan kamu, menyucikan kamu. Menjamah juga umat-umat-Mu, jemaat-Mu GPDI Siloam Family, menjalankan perjamuan Tuhan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dengar instrumen pujian. Jemaat Tuhan tetap berdiri dan pegang tubuh Kristus di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Dan kita akan melihat bahwa tubuh dan darah-Mu, darah Tuhan, akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang ada. Haleluya. Tutup mata jasmani. Angkat tubuh Kristus di tangan kanan. Minta ampun segala dosa kita. Seperti firman Allah berkata, Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion. Saya tidak bisa menjamah jemaat Tuhan. Saya tidak bisa meletakkan tangan kepada jemaat-jemaat yang ada. Tapi doa kita sama-sama hari ini mengangkat tubuh Kristus. Percayalah, Tuhan akan menyertai jemaat Tuhan. Angkat tubuh Kristus di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan katakan terima kasih Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan dan dengar pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, saudara, jemaat Tuhan, semua kita yang ada yang menyaksikan acara ini, kita memperingati akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya Yesus. Katakan haleluya Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus memberkati kami semua. Tubuh dan darah menguduskan kami, menghancurkan segala bentuk sakit penyakit,
menghancurkan segala bentuk virus-virus, kami tolak dalam nama Yesus. Ada protek di dalam Tuhan. Kami bisa merasakan ya Tuhan. Kami bisa merasakan bagaimana Tuhan Engkau memegang tangan kami. Kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau menyertai kami. Bapa, hamba serahkan dalam tangan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah berkati jemaat GPD Siloam Family. Siapapun kami yang menyaksikan acara ini, kami percaya hands of God, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang melindungi kami. Tangan Tuhan yang perkasa. Hold your family, holding your kids. Tanganmu memegang keluarga kami, tanganmu memegang anak-anak kami. Bahkan kami tidak akan pernah mengalami ketakutan. Hari ini berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati jemaat GPD Siloam Family, dan berkati kami selalu dalam Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kemenangan Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, bersyukur kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Itu sebabnya jangan ada ketakutan lagi, jangan ada kebimbangan lagi, jangan ada kecemasan, jangan ada kekhawatiran. Saudara yang menyaksikan acara ini, saya Pendeta Frankie Kobaitan mendoakan saudara. Saudara jangan takut, bersama Yesus kita cakup lakukan perkara-perkara besar. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang dahsyat. Engkau melangkah sekarang, engkau melangkah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara. Waktu engkau mengalami masalah, engkau angkat tangan, Tuhan pegang tanganku ya Tuhan. Engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan pegang tanganku ya Tuhan. Engkau mengalami tekanan-tekanan hidup, engkau berkata, Tuhan pegang tanganku. Maka saya percaya bersama Yesus kita cakap lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, maju terus dalam Tuhan. Kemenangan demi kemenangan adalah bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.